untuk memimpin dunia. Itu yang untuk menyesatkan manusia, menyesatkan imannya manusia. Nah, itu yang bahaya, menyesatkan tujuannya manusia yang sesungguhnya. Iya, astagfirullahaladzim. Iya. Kira-kira dari daerah mana itu besok yang akan menggantikan kepemimpinan Indonesia yang sekarang? Mbak Rasul, apa mengetahui sampai sejauh itu terkait siapa sosok pengganti presiden saat ini, Mbak? Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat itu aja. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Itu yang banyak ininya. Yang banyak apanya? Wah, jangan nanti jadi ini. Yang itu orang malaikat sebenarnya. Terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, beroleh Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah menyambung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Roni dan juga sedulur kami dari Padepokan Kendul Ireng. Ini kami kolaborasi lagi. Kali ini mungkin beberapa waktu dekat ini kita akan menghadapi sebuah, kalau di Indonesia ini sebuah peristiwa besar ya untuk masyarakat Indonesia ya. Pergantian sosok pemimpin di Indonesia, karena sekarang sudah banyak sekali berita-berita terkait koalisi-koalisi ya. Nah, ini banyak yang mengatakan pemimpin Indonesia ini tidak sembarang orang, pasti benar-benar orang yang istilahnya ada kisah di masa lalu lah, entah itu kakeknya, entah itu neneknya, itu seperti ada sambung menyambung gitu. Dan banyak dari beberapa video dari beberapa mediumisasi terkait 2024 ini, pergantian pemimpin presiden Indonesia ini, banyak keterangan yang mengatakan bahwasanya akan terjadi sesuatu yang istilahnya hal yang pro dan kontra gitu. Pro dan kontra, huru hara, tapi itu dari keterangan bangsa gaib ya, prediksi bangsa gaib terkait nanti pemilu atau pergantian presiden Indonesia saat ini nantinya. Tapi ini bisa menjadi sebuah bukan menjadi sebuah pacuan kebenaran, tapi setidaknya bisa diambil hikmahnya. Persiapan kita harus bagaimana agar tidak suatu saat memang terjadi suatu huru
huru-hara atau suatu kericuan, kita bisa mengambil sikap dari keterangan persiapan-persiapan yang harus bagaimana kita lakukan. Apakah kita harus ikut dengan ini ataupun menjauh, nanti bisa diambil hikmahnya. Untuk sedulur pada musabut zakat, hari ini mungkin saya akan menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa memberikan sebuah kisah atau wejangan, mempersiapkan diri kita, masyarakat Indonesia, terkait pergantian pemimpin Indonesia. Semoga nanti video ini bisa diambil hikmahnya, bisa dipetik apa yang poin-poinnya, sikap bagaimana yang harus kita lakukan terkait pergantian presiden nanti. Oke, kita nanti langsung aja untuk sedulur pada musabut zakat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai peruah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati dan bijak mengambil sikap dan keputusan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oke, Mas Roni sudah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna antal maksudi. Tegak ma'rifatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jengkur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya bantu dan keluarga itu semua terpendek, termasuk orang yang melihat video ini semua. Tidak ada efek dari mediumisasi sampai mediumisasi, termasuk ruangan semua terpenting. Sallallahu alaihi wasallam. Dan syukurkan sang yang nur cahaya nirwana sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Hanya energi yang siapa yang bisa masukkan untuk menjadi itu. Jika ada jin fasik, penyusup, semua yang mengadu domba, yang memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk, otomatis akan hancur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk membuka gerbang gaib yang ada untuk sementara, hanya untuk memberikan gerbang gaib semua terbuka, benteng gaibnya terbuka sedikit sementara sampai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk mengadakan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh Sang yang nur cahaya nirwana, yang sudah menjadi pengikut Sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan, bisa memberikan wajangan persiapan saat pergantian pemimpin Indonesia ini. Saya mohon hadir dan masuk dalam tubuh mediator, hanya yang diizinkan saja yang Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelesaikan dengan jasad dan rohani orang. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, siapa ini yang diizinkan hadir? Dari golongan apa? Sinkron semuanya terbaca dengan jelas pesan-pesannya. Saya yang diizinkan untuk datang. Oh, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Anda waktu ini ada di mana? Sebelum kesini Menjaga sebuah perbatasan. menjaga sebuah perbatasan. Iya, Di daerah mana? di sebelah selatan. Ditugaskan sama beliau. Iya, Dari golongan apa?
manusia. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Anda, mengganggu tugas Anda. Tidak apa-apa. Memang sudah ditugaskan untuk datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Kalau boleh tahu, bisakah Anda bercerita tentang sosok Anda sendiri kepada kami sebelum bercerita lebih jauh? Ya, Sedikit saja tidak apa-apa. Yang rahasia tidak usah diucap. Kami ingin mendengarkan cerita dari Anda. saya biasa dipanggil dengan panggilan Ki Bangun Rekso. Ki Bangun Rekso. Ya, Oh, Ki Bangun Rekso. Kok sampai Anda mendapatkan tugas menjaga perbatasan itu gimana dulu? dan saya hidup di zaman kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram. Ya, Mbah Rekso. Mataram. Oh, punten Mbah. ya, Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Saya tidak tahu Mbah yang diizinkan hadir ke sini. tidak ada yang tidak sopan. Kita sama-sama, Oh, alhamdulillah. sama-sama berjuang di jalannya. Iya, alhamdulillah. Mbah Rekso dari Mataram kuno. Ya, Mbah, kalau boleh diceritakan kepada saya, anak cucunya sekarang, waktu perjuangan Mbah dahulu menyebarkan agama Islam itu apa terkait Wali Songo ya? Sudah di zamannya Wali Songo. Sesudah Wali Songo. Waktu penyebaran agama Islam dulu pertama gimana waktu Mbah mengenal itu? saya bukan salah satu sebagai tokoh penyebar agama Islam di zaman itu. Oh, Hanya saya salah satu sebagai punggawa di zaman kerajaan. oh punggawa, Iya, pengawal raja. jadi salah satunya. Iya Mbah. Jadi beda tugasnya. Hanya dalam satu naungan di dalam agama. Hanya kita dipecah sebagai tugas masing-masing. Iya. Boleh bertanya lagi Mbah, kenapa zaman dulu kerajaan sama kerajaan saling berperang Mbah? Kalau mempertanyakan soal itu, ya tidak, ubahnya sama saja dengan zaman saat ini. Sama saja. Iya, tidak ada bedanya. Maksudnya? Iya, dulu pun sama. Semua banyak yang haus dengan kekuasaan, Oh, astagfirullah. mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umatnya ataupun masyarakatnya. Di zaman itu tidak ada ubahnya dengan zaman saat ini. Kekuasaan. Iya. Melebarkan kekuasaan, merebutkan kedudukan. Emang di zaman saat ini masih seperti itu, Mbah? Kalau di zaman saat ini, ya semuanya sama saja. Hanya masanya saja dan waktu zamannya itu yang membedakan. Kalau di zaman ini
sudah lebih bahaya karena lebih dominan dengan penghujung zaman yang sudah tertulis. Lebih bahaya? Ya jelas lebih bahaya, karena bukan hanya kepentingan nafsu kedudukannya saja, lebih ke kepentingan untuk menyesatkan umat manusia. Astagfirullah. Kalau di masa dulu tidak sejauh itu. Iya. Hanya kepentingan nafsunya saja, untuk kedudukan, untuk diikuti saja. Kalau sekarang tidak untuk menyesatkan manusia. Astagfirullah, lebih ini lagi ya. Itu yang membedakan. Iya. Kalau sudah menyesatkan manusia berarti sudah ada unsurnya dengan ketuhanan, Mbak. Iya. Sudah jelas. Dengan keyakinan, memaksakan keyakinan manusia untuk disimpangkan supaya tersesat jalannya dan tidak akan kembali ke Tuhan. Itu yang membedakannya, karena sudah zamannya di penghujung zaman ini. Allahu Akbar. Banyak yang berkedip. Ada apa, Mbak? Tidak ada. Tidak apa-apa. Jasadnya ini masih kuat, Mbak? Masih. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf. Tugas terakhir dulu di mana, Mbak? Oh ya, tugas terakhir apa waktu dulu masih hidup? Mbak Rosa di mana? Saya mengawal. Mengawal. Ya. Mengawal. Nah, ini Ki Ageng Horokso yang ada di Kendal itu bukan? Yang menjadi panglima utusan dari Mataram yang Kendal itu bukan? Bukan. Jangan sampai di situ. Saya tidak bisa menjelaskan sejauh itu. Iya. Ya, Mbak. Mungkin kami karena Jangan diumumkan. Iya. Walaupun yang kamu tanyakan Iya. itu yang sesungguhnya. Iya, mohon maaf, Mbak. Karena ketidaktahuan kami dan rasa ingin tahu kami kadang melebihi kapasitas kami juga. Itu manusia. Mohon maaf, Mbak, sebelumnya. Ini, Mbak, sebenarnya ya terima kasih sudah mau hadir, dan mungkin Mbak Rekso sendiri tahu saat sebentar lagi Indonesia akan ada sebuah hajat yang besar, yaitu pergantian sosok pemimpin di Nusantara ini. Tadi Mbak bilang zaman sekarang malah lebih jauh bahaya dari zaman dulu. Kalau zaman dulu peperangannya hanya kekuasaan ingin diikuti, sedangkan sekarang ya kekuasaan yang ingin diikuti dan juga menyesatkan. Nah, itu kalau menurut Mbak, bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya menyikapi itu, Mbak? Ya, itu semua memang sudah waktunya. Bagaimana nanti suatu pemimpin akan muncul yang akan memimpin umat manusia tentang ketuhanan, dan akan muncul juga suatu pemimpin yang akan memimpin sebagai pimpinan suatu kebangsaan atau suatu negara yang ada di tanah Nusantara ini. Itu sudah ada dan tidak akan menjadi pemimpin kalau bukan yang dipilih yang sesuai. Tapi mungkinkah, Mbak, pemimpin ini kan ada namanya pemilihan masyarakat Indonesia,
ada yang mengatakan ada kecurangan lah, seperti disabotase lah. Apa itu ada kemungkinan terjadi, Mbak? Ya sudah pasti. Di zaman dulu aja ya sudah seperti itu. Oh, berarti zaman dulu sudah ada. Oh, Jajak konspirasi ya. Jelas. sudah sejak dari Apalagi di zaman ini Konspirasi. sudah banyak akal manusia yang sudah diisi dengan segala macam kehilafan yang sudah diisi dari awal dia lahirkan, sudah diisi dengan makanan minuman yang tidak sesuai Astagfirullahaladzim. dengan ketentuan Islam. Iya. Ya sudah pasti. Di zaman dulu aja sudah begitu. Cuman sekarang juga seperti itu, cuma tambah mungkin lebih ininya. Tapi kenapa kok sampai ada unsur menyesatkan, Mbak? Bagaimana itu? Kok bisa seperti itu menyesatkan? Yang menyesatkan itu bagian yang kedua, bukan pemimpin manusia. Untuk yang menyesatkan itu yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin, pemimpin umat manusia yang sudah dipilih, yang mengaku-ngaku sudah dipilih sama Tuhannya untuk memimpin dunia ini. Itu yang untuk menyesatkan manusia, menyesatkan imannya manusia, Nah, itu yang bahaya, Mbak. menyesatkan tujuannya manusia yang sesungguhnya. Iya, astagfirullahaladzim. Kira-kira dari daerah mana itu besok yang akan menggantikan kepemimpinan Indonesia yang sekarang? Mbak Rasul, apa mengetahui sampai sejauh itu terkait siapa sosok pengganti presiden saat ini, Mbak? Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat itu aja. Jawa Timur. Jawa Timur. Itu yang banyak ininya. Yang banyak apanya? Wah, jangan nanti jadi ini. Ya, Mbak, sudah, Mbak. Mohon maaf. Tapi, Mbak, kalau dibilang Pemimpinnya itu tidak jauh dengan yang dulu. dari yang dulu, saat ini tidak jauh dari orang saat ini. Walaupun banyak yang akan menyimpangkan, yang akan menyalahkan. Daerahnya Menyalahkan. tidak jauh dari yang menjadi pemimpin sekarang. Menyalahkan bagaimana, Mbak? Ya kan banyak sekali yang menganggap dia menyimpang dengan keadaannya, dengan kepemimpinannya. Oh, iya, paham. Tapi, Mbak, di Nusantara ini kan banyak kiai, banyak ulama, bahkan banyak para habaib. Masa ada tujuan menyesatkan kapasitas yang dari golongan pemerintah, Mbak? Kan banyak penceramah, dai, habaib. Apa itu tidak bisa menjadi tolak ukur atau minimal meredam? Ya makanya dari zaman dulu pun sudah begitu. Ya Allah. Dijelaskan. Belum adanya Islam pun sudah begitu masanya. Makanya setiap nama yang menggunakan nama Tuhannya, dia tidak mau ataupun mengikuti segala macam yang namanya apa itu yang kalian anggap politik segala Oh ya, macam. politik. Dia sangat menjauhi segala macam. Dinamakan itu semua Iya. karena
sesungguhnya yang namanya ketuhanan, apa yang kalian sebut dengan agama, ulama yang sudah mengikuti segala macam politik apapun itu, ya, yang sesungguhnya sejatinya tidak akan ada yang mau mengikuti itu semua. Di manapun yang namanya politik pasti akan masuk hati kalian, yang akan mengotori hati kalian, mau tidak mau. Kalau kalian mau mengikuti ke situ, masuk ke dalam situ. Makanya banyak ulama-ulama di zaman dulu itu lebih baik dia mengasingkan ke tempat yang lebih jauh, karena tidak mau diikut-ikutkan, tidak mau dibawa-bawa ke masalah itu. Kan sama dulu di zamannya para wali yang untuk menjadikan waktu di zaman penjajahan, untuk menaklukkan tanah Nusantara ini, banyak para ulama di zaman dulu yang mau disatukan itu tidak mau. Ya sama saja kalau sudah mengaku ulama cuman masih mengikuti dunia yang ingin diikuti banyak kalangan umum, supaya diagungkan, diangkat, dipuja. Tidak ada bedanya. Itu sudah ada di zaman dulu. Dari dulu sudah seperti itu. Begitu. Ya Allah Akbar. Cuman kan para ulama sudah mengetahui segala sesuatunya. Sudah mengetahui siapapun di mana yang memang betul-betul ingin mengajak untuk kebenaran ataupun sebaliknya. Masa nggak ada sih Mbak orang yang jujur, yang ikhlas dalam berpolitik, atau orang itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Ya pasti ada. Iya, alhamdulillah kalau pasti ada. Pasti ada. Alhamdulillah. Biar kalau seumpama, ya mengerikan juga kalau semuanya berkepentingan pribadi, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya mungkin sudah wayahnya atau zamannya seperti ini ya Mbak. Ya memang sudah waktunya. Allahu Akbar. Ya. Juga manusia kan sudah dikasih akal sama Allah, dikasih segala macam pengetahuan untuk melihat dan menilai segala sesuatunya yang sesuai, yaitu digunakan di mana pemimpin yang betul-betul melakukan dengan tindakan ataupun hanya dengan omong kosongnya saja. Kan bisa dilihat di sini. Di mana pemimpin yang menjalankan segala sesuatunya dengan tindakannya atau hanya dengan ucapannya saja, sudah jelas semuanya. Ya kadang ya manusianya saja yang munafik. Manusia saja yang munafik. Ya iya. Allah. Tidak mau mengetahui. Tidak mau mengetahui. Ataupun menutup matanya yang sudah jelas di depan mata. Iya. Mungkin karena ego. Iya, Allah Akbar. Satu, bukan karena ego. Apa? Lebih bukan dengan kubu dia. Makanya dia tidak mau mengakui ataupun mengikuti. Allah.
dia tidak mau mengikuti kalau bukan kalangan dia. Sudah dijelaskan, di zaman dulu pun sama. Bagaimana dulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Mana ada yang mau mengakui kalau bukan di kalangan dia. Begitu juga di zaman saat ini. Kalau bukan dari golongannya tidak mau. Tidak mau. Berarti melihat golongan saja, bukan melihat kebenaran. Walaupun dia sudah melihat yang sesungguhnya. Ya. Itu yang saya maksud dengan menutup matanya. Ya. Karena bukan golongan dia. Itu yang banyak di tanah Nusantara itu. Iya. Makanya banyak yang menjadi kubu masing-masing. Makanya Islam itu banyak dipecah menjadi banyak golongan. Itu sebabnya. Iya. Menggolongkan. Apalagi sekarang sudah terpecah, saling menjatuhkan. Sekarang begitu, Mbak Rekso. Mohon maaf, saya memang apa yang saya katakan, kondisi saat ini yang terjadi, para kiai dan habaib pada saling menjatuhkan, salah menyalahkan, ribut masalah nasab sekarang yang lagi banyak diperbincangkan tentang keturunan. Kalau menurut Mbak Rasul itu gimana bisa seperti itu? Ya kan sudah saya jelaskan tadi. Rasulullah SAW saja diutus itu tidak mau diakui sama golongannya. Karena apa? Bukan kubunya. Makanya tidak mau mengakui kalau dia itu utusan Allah. Bukan tidak melihat kebenarannya, hanya saja menutup matanya. Menutup matanya. Kok bukan golongan saya yang diutus? Oh iya. Kenapa kok golongan dia? Golongan dia. Jadi dia nggak mau nerima. Itu yang terjadi di zaman ini. Nah, kenapa kok sama? Ya kan sudah dijelaskan di mana masanya akan datang di penghujung zaman. Yang sudah dijelaskan di mana masa itu akan kembali ke masaku. Ke masa zaman dulu. Itu hadisnya jelas yang sudah disebutkan. Akan kembali ke masa-masaku. Jadi tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya. Berarti kita akan kembali ke masa zaman dahulu. Akan kembali ke masa sebenarnya zaman bersama ceritanya, perlu kembali dan kembali, cuma sistemnya saja dan caranya yang berbeda. Kemajuan zaman ya. Cuman manusianya saja yang salah memaknai bagaimana kembalinya ke masa yang dulu. Bukan menggunakan kuda ataupun bagaimana yang di zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Apa memang sudah waktunya ini, sudah di penghujung zamannya, Pak? Ya, memang sudah waktunya. Allah. Kapan lagi kalian akan membuka matanya? Kalau tidak saat ini. Itu jawaban yang kamu tanyakan. Kenapa di sini kok banyak sekali yang mengungkapkan tentang nasabnya sampai di mana? Bukankah itu yang saya jelaskan tadi? Karena semua membahas tentang itu akan melihat dan memilih suatu pemimpin yang akan muncul. Bukankah dulu itu sudah dijelaskan, sudah mengetahui akan datang suatu pemimpin
zaman Rasulullah yang akan diutus ke muka bumi. Zaman saat ini. Di zaman itu pun semuanya sudah mengetahui. Allahu Akbar. Oh ya, kok merinding semua ini. Mereka semua Masya tidak Allah. mau mengakui kalau bukan golongannya. Akan ada utusan di zaman Rasulullah, dan diutus di zaman saat ini. Makanya di zaman saat ini sibuk dengan nasabnya. Ya. Allahu Akbar. Keturunan ini, keturunan itu yang akan menjadi pemimpin. Karena sibuk dengan syariatnya saja, membahas tentang nasab yang ada di akalnya saja. Astagfirullahaladzim. Iya. Hanya semudah itu. Ya kayak saya mbak, karena orang bodoh nggak ngerti, takut salah mengambil keputusan mbak. Kadang kayak saya orang awam yang dilihat dari penampilannya, banyak pengikutnya, itu yang udah benar. Kan sudah dijelaskan, sudah jelas semuanya. Kalau hanya dengan ucapannya saja, tidak ada dengan tindakannya, buat apa kalian ikut? Oh iya. Tetap harus melihat tindakannya, prakteknya, bukan hanya dari teori ucapannya ya mbak. Apalagi hanya pembahasan tentang nasab, Jauh. tentang siapa saya. Iya. Alangkah bodohnya manusia. Astagfirullahaladzim. Ya. Paham. Allahu Akbar. Semoga Memang iya. apalagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah cukup mbak. Jadi intinya kami harus bisa memilih pemimpin yang bukan hanya berbicara saja, tapi memang harus diperbuktikan untuk kemaslahatan umat, tapi tidak bisa dihindari tentang konspirasi dan segala macam bentuk kejadian yang tidak adil. Itu sudah sejak zaman dari dulu ya mbak. Ya sudah pasti. Iya, cuman setidaknya kita jangan sampai ikut ke hal yang tidak baik di dalam sebuah nanti sistem yang akan terjadi. Iya. Itu kembali kepada kalian. Iya, insya Allah mbak. Bagaimana kalian menyikapi tentang semua itu? Iya, dan jangan sampai ikut meributkan tentang masalah nasab. Itu orang yang bodoh. Iya, Allah Akbar. Coba kalian kaji dengan hati kalian. Iya, insya Allah mbak. Mana ada petugasnya Allah Iya. didatangkan ke muka bumi ini, itu bisa dilihat dengan hitungan-hitungan nasab, menggunakan akal manusia. Tidak bisa ya mbak. Bagaimana dengan akal itu penuh dengan nafsu? Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Allahu Akbar. Iya. Apakah bisa nafsunya manusia mengikuti segala macam ilmunya ketuhanan total, suatu kepemimpinan untuk memimpin umat manusia yang dipilih oleh Allah? Allahu Akbar ya mbak. Terima kasih atas wejangannya. Insya Allah ini menjadi sebuah wawasan yang luar biasa untuk kami, pengetahuan yang luar biasa, agar kami kedepannya bisa menyikapi yang lebih baik, dan sikap itu bisa mengambil keputusan yang bijaksana nanti untuk apa yang akan kami hadapi di kemudian hari mbak. Ya, Saya- semoga saja. Iya, terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saja mbak. Apalagi ada yang ingin disampaikan kepada kami mbak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Iya, saya tidak sanggup untuk menjelaskan. iya Kalau mbak. mau yang mau
mau saya jelaskan sangat banyak, hanya saja saya tidak mampu untuk menjelaskan Iya Mbah. karena saya juga mempunyai adab di mana ada yang boleh saya jelaskan Iya. dan ada yang tidak boleh saya jelaskan. Karena apapun yang saya ucapkan bisa jadi akan menjadi pemicu segala macam kepahaman kepada yang melihat ataupun yang mendengarkan apapun yang saya ucapkan. Iya. Iya. Apalagi Mohon izin, nanti dialog ini akan kami unggah, mungkin agar dilihat banyak orang. Namanya YouTube Mbah, apa ini diperbolehkan oleh Mbah dan diizinkan? ya silakan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Mbah, terima kasih. Semoga pesan-pesan ini kami bisa memahami dan mengartikan dan juga langsung bisa mempraktekkan untuk semuanya. Yang terima kasih sekali lagi Mbah. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Sama-sama. Ya, Apa masih ada yang mengganjal yang ingin kalian tanyakan? sudah Mbah, sudah lebih cukup insya Allah. Ini sudah lebih dari cukup kepada kami. Kami akan memahami sedikit demi sedikit Mbah. Kalau kebanyakan kami manusia saat ini sering lupa Mbah. Sering salah paham, nggak lupa, gagal paham. Ya mohon maaf sebelumnya Mbah. Ya sudah. Iya, terima kasih Mbah. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Iya, mohon maaf sebelumnya. karena di salah satu kalian ada yang ingin ditanyakan, Iya. tidak sampai untuk disebutkan. Oh iya. Makanya saya masih menunggu Ya, apa yang ingin kalian tanyakan. sudah ya, udah cukup ya. Udah cukup Mbah, sudah cukup Mbah. Terima kasih. Matur nuwun suwun Mbah. Sama-sama. Nggih. Kalau begitu, saya mohon izin Nggih, monggo. akan kembali tugas. Monggo silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Katakan negatif semoga Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Supaya kembali fit, kembali masuk untuk masjid baru buka. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dialog tadi saya dengan salah satu bangsa gaib ya, terkait kondisi sebuah negara Indonesia ini dan yang akan kita hadapi bersama, yaitu pergantian sosok pemimpin Indonesia ini memang harus lebih bijaksana lagi, lebih istilahnya ya, kita tidak tahu siapa yang akan nanti menjadi pengganti sosok presiden saat ini. Cuman setidaknya kita menjadi ada sebuah gambaran dan sebuah penjernihan hati dan pikiran agar kita tidak salah dalam langkah dan tidak buru-buru mengambil keputusan, karena tidak dipungkiri ya, sebuah kecurangan, sabotase segala macam itu ada. Nah itu yang ada sejak zaman dari dulu gitu. Kadang saya juga bingung, apa sudah tidak ada lagi orang yang mau jujur berjuang untuk Nusantara ataupun untuk negeri, apakah memang sudah tidak ada lagi? Ya aku ya walau alam ya, semoga kita termasuk salah satu manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa memberikan kejujuran dan berjuang untuk negara kita tercinta ini. Mungkin nanti pesan-pesannya karena sangat banyak, bisa diulang lagi videonya, dipahami, dicerna dan dihayati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.